Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali lagi menara doa online pada hari Senin ini. Saya percaya ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari kita akan memulai menara doa kita pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini, karena Engkau memimpin kami sampai hari ini. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Sebentar kami rindu duduk diam di hadirat-Mu. Kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa bagi setiap kami semua. Pimpin ibadah menara doa ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan biar hadirat-Mu boleh kami temukan, wajah-Mu boleh kami temukan, dan berkat-Mu boleh kami rasakan di hidupan kami semua ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saya Pastor Yuel, senang sekali boleh membawa Bapak Ibu Saudara-saudara siang hari ini untuk kita masuk menikmati hadirat Tuhan. Siapkan hati pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara, siapkan dengan baik sehingga waktu kita ini tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh membawa berkat yang luar biasa dan dahsyat bagi setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi pujikan pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sembah Dia, ku mau berjuang sampai akhirnya, sampai Kau mendapati kami tetap setia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami sembah. Haleluya. 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 Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami memuji, kami membesarkan-Mu, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, sebab hanya Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib kuasa-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, amin. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Bapa kami, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada siang hari ini kami masih boleh menghampiri tahta kudus-Mu. Kami masih boleh menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya itu ya Tuhan, kehadiran-Mu pasti membawa berkat, kehadiran-Mu pasti membawa pemulihan, kelepasan bagi setiap kami pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini kami membawa doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Bapa, masa depan yang indah, pertobatan yang besar pasti terjadi bagi bangsa kami ini. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, pertobatan yang besar digenapi buat bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, pertobatan pasti terjadi, sehingga pemulihan akan bangsa ini boleh terjadi. Pemulihan dari korupsi, pemulihan dari nepotisme, pemulihan dari kolusi terjadi melanda bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang bersinar, boleh menjadi bangsa yang menjadi kesaksian atas bangsa-bangsa yang lain. Dan nama Tuhan ditinggikan atas Indonesia tercinta kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap para pemimpin, mulai dari jajaran yang tertinggi, Bapak Presiden, sampai jajaran yang paling bawah. Kami percaya Kau berikan pada mereka hati, Kau berikan pada mereka hikmat,
marifat untuk memimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, boleh menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan kami percaya tahun 2024 menjadi bangsa yang memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Dan kami berdoa untuk kota kami, kota Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, agar terjadi pertobatan yang besar buat kota kami juga. Memberkati supaya kota kami dimenangkan untuk Tuhan. Karena itulah kerinduan kami. Kami ingin melihat kota Kudus menjadi kota yang mencerminkan kasih Kristus. Di mana kota Kudus ini kami percaya dapat dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Sehingga gereja-gereja penuh dengan jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu mujizat yang besar pasti terjadi, pasti melanda bagi kota kami, kota Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati gerejamu AGCC GPT Kota Kudus. Kami percaya berkat jasmani, berkat rohani melimpah atas gerejamu ini. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dengan terus setia beribadah, melayani, meluangkan waktu mereka untuk mengikuti menara doa. Memberkati, biar berkat berlipat kali ganda Tuhan curahkan siang hari ini dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga hamba-Mu percaya Bapa, siang hari ini jemaat-jemaat Tuhan boleh melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan yang maha sanggup, Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, dan Engkau Tuhan yang masih tetap terus menggenapi janji-Mu sampai hari ini. Hamba-Mu percaya gereja-Mu akan diberkati, jemaat-jemaat Tuhan diberkati, gereja-Mu akan maju, gereja-Mu akan mengembang ke kanan ke kiri, muka belakang, sehingga Tuhan kemah-Mu boleh dilebarkan, patok-patok-Mu boleh diperlebar untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kemajuan akan terjadi di gereja-Mu ini. Kami mendoakan buat setiap pemirsa menara doa online yang dengan tekun terus setia. Kami melihat ada banyak dari berbagai gereja yang mengikuti. Kami percaya setiap pergumulan permasalahan mereka siang hari ini Tuhan akan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang bergumul dalam rumah tangga, mereka yang bergumul dalam pekerjaan, dalam bisnis, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya mujizat pasti terjadi, mujizat pasti akan digenapi, sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti menara doa online secara siaran tunda, secara siaran online pada siang hari ini boleh melihat keajaiban Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kelepasan, kesembuhan, berkat-berkat yang baru Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, pemirsa menara doa online AGCC GPT Kota Kudus. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar firman-Mu digenapi melalui kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu ada untuk menuntun kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya hanyalah boleh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini senang sekali saya Pastor Yuel boleh membawa kita semua dalam pujian penyembahan ibadah menara doa online AGCC GPT Kota Kudus. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Gembala yang Jahat. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pembacaan kita firman Tuhan ada di dalam Yeremia pasal 23, 24 sampai dengan 25, tetapi saya lebih tertarik untuk membahas di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan 2. Yang sudah ketemu mari kita baca bersama-sama 2, 3. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah,
Aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Yang percaya firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dalam kita hidup bergereja sebagai jemaat, maka kita harus mau untuk digembalakan. Apa artinya mau digembalakan? Digembalakan itu berarti kita mau untuk dinasehati, kita mau untuk diluruskan, bahkan kita mau untuk ditegur melalui firman Tuhan oleh hamba Tuhan yang dipercaya ke Tuhan sebagai gembala kita, kawanan domba Tuhan. Mengapa kita harus mau digembalakan? Karena supaya kehidupan kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, gembala yang baik adalah gembala yang berani menegur, menasehati, dan bahkan meluruskan kawanan domba Tuhan yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan gembala yang jahat adalah gembala yang selalu mengatakan hal-hal yang baik, yang positif, yang menyenangkan telinga domba Tuhan, meskipun domba itu sudah melenceng dari firman Tuhan. Gembala yang jahat bertujuan asal domba Tuhan senang, bukan asal Tuhan yang senang. Hal ini seperti yang dilakukan oleh para nabi dan imam di masa Yeremia. Dari ayat yang kita baca tadi, kalau Bapak Ibu membaca pasal yang sebelumnya dan ayat-ayat yang sesudahnya dan pasal yang sesudahnya, kita mengerti Tuhan menghukum para imam dan nabi sebagai gembala umat Tuhan. Mengapa? Karena para imam dan nabi hanya menyampaikan sesuatu yang senang didengar oleh umat Tuhan. Para imam dan nabi menyampaikan penglihatan, menyampaikan firman Tuhan hanya yang baik-baik, hanya yang positif, di mana itu hanya untuk menyenangkan umat Tuhan, menyenangkan gembala menyenangkan domba kawanan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan membenci gembala yang jahat. Oleh sebab itu, kalau kita baca ayat ini tadi, Tuhan menyatakan janjinya kepada orang Israel dan gembala-gembala yang jahat itu, bahwa Tuhan akan menghukum dan membalas setiap perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh gembala Tuhan yang jahat ini. Dan hukumannya apa? Hukumannya sangat mengerikan. Saudara-saudara bisa mengerti di ayat sesudahnya, di pasal-pasal yang sesudahnya, bahwa orang Israel karena gembala yang jahat ini tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan menghancurkan orang Israel. Tuhan menyingkirkan orang Israel dari hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dari sini kita dapat melihat bahwa menjadi gembala umat Tuhan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Sebab ada suatu tanggung jawab yang besar yang harus dipikul oleh gembala Tuhan. Gembala umat Tuhan, maksud saya. Nah, siapa gembala umat Tuhan dalam masa kini? Gembala umat Tuhan dalam masa kini adalah pendeta, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana Bapak Ibu Saudara-saudara bergereja. Gembala pada masa kini adalah gembala sidang, di mana Bapak Ibu semua bergereja. Saya tahu yang mengikuti Menara Doa Online ini bukan hanya sekedar dari gereja AGCC GBT Kota Kudus, tetapi ada dari berbagai gereja, bahkan ada dari luar kota. Hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu di gereja di mana Bapak Ibu bertumbuh, itulah gembala saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, marilah kita menjadi jemaat yang dengar-dengaran akan gembala kita. Dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, para pendeta,
setiap minggunya, bahkan mungkin ada setiap momen-momen, bukan setiap maksud saya, tapi momen-momen hamba Tuhan menegur secara pribadi. Dengarkan, jangan mudah untuk marah, jangan mudah untuk tersinggung, jangan mudah menghakimi seorang hamba Tuhan, karena hamba Tuhan menegur melalui firman Tuhan, menegur melalui nasihat-nasihat yang diberikan secara pribadi mungkin. Sebab itu untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan hamba Tuhan tersebut, dan untuk kebaikan Anda sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Nah, apabila kita selalu berprasangka buruk terhadap hamba Tuhan, maka kita akan merugikan hamba Tuhan tersebut dan juga merugikan diri kita sendiri. Tuhan gak segan-segan untuk menghukum hamba Tuhan tersebut dan diri kita sendiri. Karena sebagai gembala pasti kalau melihat jemaatnya ditegur lalu tersinggung, lama-lama gembalanya juga sungkan untuk menegur. Lama-lama gembalanya juga takut untuk menegur. Karena nanti gembalanya merasa akan dijelek-jelekan oleh jemaatnya. Sehingga gembala menjadi lebih segan kepada jemaat daripada kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pertanyaannya, maukah kita jadi jemaat yang mau untuk dengar-dengaran firman Tuhan? Maukah kita jadi jemaat yang mau ditegur, diluruskan oleh hamba Tuhan? Maukah kita menjadi jemaat yang digembalakan oleh hamba Tuhan? Saya berdoa kita semua siang hari ini memiliki hati yang benar-benar memiliki hati seperti domba yang mau digembalakan oleh gembalanya. Sehingga hidup kita senantiasa semakin hari semakin seperti Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mau sampaikan, gembala menggembalakan kita jemaat-jemaat Tuhan bukan untuk menguasai hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Saya katakan sekali lagi, gembala yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan Bapak Ibu saudara-saudara semua bukan untuk menguasai atau mengontrol kehidupan Bapak Ibu, tetapi lebih untuk mengatur supaya kehidupan Bapak Ibu selaras dengan firman Tuhan. Saya berdoa setiap kita mengerti hal ini, supaya kita tidak punya prasangka yang buruk, kita tidak punya pemikiran yang buruk pada hamba Tuhan, sehingga hidup kita boleh berbuah dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan dan menara doa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami diajar untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali kami mengeluh, ampuni kalau seringkali kami marah, ampuni kalau seringkali kami jengkel karena firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang dikhotbahkan setiap minggunya. Ampuni kalau kami seringkali baper, ampuni kalau seringkali kami tersinggung karena nasihat-nasihat yang disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja kami kepada kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami sekarang menyadari bahwa nasihat firman Tuhan, teguran yang diberikan oleh hamba Tuhan kepada kami itu untuk kebaikan kami semua. Kami tidak mau hidup kami hancur seperti bangsa Israel yang Tuhan izinkan untuk dihancurkan dan disingkirkan di hadapan Tuhan karena tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau menjadi domba yang baik, yang mau digembalakan oleh gembala yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Berikan kami hati, berikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-Mu ya Bapa. Dan biar melalui firman-Mu hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Memberkati setiap pemirsa yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu percaya berkat dari Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan pemirsa Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri Menara Doa Online kami pada siang hari ini. Mari saudara-saudara, kita berdoa Bapa kami sebelum kita menerima doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah menara doa kita siang hari ini. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang terberkati melalui ibadah menara doa pada siang hari ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasi loncengnya, sehingga Bapak Ibu semua boleh membantu pekabaran Injil bagi dunia ini. Karena dengan like, komen Bapak Ibu semua, itu dapat membantu algoritma YouTube menyebarkan channel ini ke banyak orang. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Cut.